Selamat pagi adik-adik semua. Semoga di pagi hari ini kalian masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Pada materi berikutnya yaitu bab yang kedua, kita akan mempelajari yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat nanti ada 3 cara. Yang pertama itu adalah faktorisasi. Kemudian yang kedua nanti adalah rumus ABC. Kemudian yang ketiga itu adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dari 3 cara itu yang termudah nanti adalah faktorisasi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Menentukan akar dengan menggunakan faktorisasi, ini langkah yang pertama itu kita bikin 2 buah kurung dulu. Ini kita bikin 2 buah kurung. Terus berikutnya ini X kuadrat, maka kita bagi X kali X. Kemudian 3, di sini angka yang terakhir 3. 3 itu berapa kali berapa jika ditambahkan hasilnya 4. Berarti kan 3 kali 1. Kalau 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Terus berikutnya, kalau tanda terakhirnya ini plus, berarti nanti tandanya sama. Bisa plus-plus, bisa min-min, tergantung dari tanda yang di tengah. Kalau yang di tengah ini min, oh berarti di sini sama-sama min. Kalau yang di tengah plus, berarti sama-sama plus. Terus langkah berikutnya kita cari nilai X-nya, berarti X sama dengan, kalau ini min berarti di sini plus, tinggal lihat angkanya. Kalau 3 ini ya berarti 3, atau X sama dengan ini berarti 1. Jadi kalau diminta menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,3. Jadi kalau ini misalkan kita mau tulis komplit, berarti HP sama dengan kurung kurawal 1,3. Itu contoh soal nomor 1. Kemudian yang kedua, X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan juga. Di sini bikin 2 kurung dulu. Terus dibagi lagi, X kuadrat berarti X, ini X. Terus dengan langkah yang sama, 12 berapa kali berapa nek ditambahkan adalah 7. Berarti di sini 4 kali 3. Kemudian setelah ketemu 4 kali 3 sama dengan nomor 1. Kita lihat tanda terakhir, oh tanda terakhirnya plus, berarti nanti tandanya sama. Tinggal lihat depan, oh plus lagi, berarti di sini sama-sama plus. Berarti X sama dengan, ini berarti min 4, atau X sama dengan min 3. Jadi HP-nya adalah min 4 atau min 3. Berikutnya contoh nomor 3. X kuadrat min 13X plus 36 sama dengan 0. Kita bikin 2 kurung dulu. Bikin 2 kurung. Kemudian X kuadrat dibagi X kali X. 36 berapa kali berapa kalau ditambahkan 13. Oh berarti ini 9 kali 4. Plus sama min, oh berarti sama-sama min. Berarti X sama dengan 9 atau X sama dengan 4. Itu soal nomor 1, 2, dan 3. Jadi kalau tanda terakhirnya tadi plus, maka tanda pada kurung itu nanti sama, bisa plus-plus, bisa min-min, tergantung dari tanda yang di tengah. Kemudian lihat contoh soal nomor 4. X kuadrat ditambah 6X min 27 sama dengan 0.
Ini kita bagi dulu, bikin 2 kurung dulu, kemudian E kuadrat bagi E kali X, berikutnya 27. Kalau di contoh 1, 2, 3 tadi, kalau tandanya plus berarti 3 itu berapa kali berapa ditambah hasilnya yang di tengah. Berapa kali berapa ditambahkan hasilnya 7. Berapa kali berapa ditambahkan hasilnya 13. Nah, untuk nomor 4, 27 berapa kali berapa kalau dikurangi 6? Oh, berarti 9 kali 3. Terus berikutnya, lihat tanda yang terakhir. Kalau tanda terakhir ini min, berarti beda. Jadi kalau min nanti tandanya beda. Bisa plus sama min, bisa min sama plus. Ini kita lihat tanda yang di tengah. Tanda yang di tengah plus, oh berarti sing besar plus. Ada 9, ada 3, oh besar 9, berarti 9 plus 3-nya min. Berarti X sama dengan, ini berarti min 9, kemudian ini X sama dengan 3. Kita masuk contoh yang kelima. X kuadrat min 12X min 15 sama dengan 0. Ini langkahnya sama, kita bikin 2 kurung dulu. Sama dengan 0. X kuadrat dibagi X. Berikutnya 15. Berapa kali berapa kalau dikurangi 2? Oh berarti ini 5 kali 3. Terus ditonton tanda terakhir, min beda, min sing besar min 5 3, oh besar 5, berarti ini min, ini plus, sehingga ketemu X sama dengan 5 atau X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 2X min 15 itu adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 3. Kita lanjut soal nomor 6. A kuadrat plus 2A min 35 sama dengan 0. Langkahnya sama, ini kita bikin kurung dulu, bikin 2 kurung. Terus yang depan kita bagi A kuadrat, ini A, ini A. Berikutnya 35, berapa kali berapa nek dikurangi hasilnya 2. 7 kali 5 kurangi 2, berarti di sini bisa dituliskan 5, bisa dituliskan 7, mau dibolak-balik ini 7 ini 5, boleh, tidak pengaruh. Terus berikutnya lihat tanda terakhir min, oh beda, ini plus, berarti yang besar plus, ini 5, ini 7, oh berarti yang 7-nya plus, yang ini min, berarti ketemunya A sama dengan 5 atau A sama dengan min 7. Itu soal nomor 6. Jadi huruf atau variabel itu tidak selalu X, bisa A, bisa B, bisa Y, bisa C, dan seterusnya. Yang penting nanti untuk variabelnya itu harus sama. Jadi di sini A, ini ya A, ini B ya B, ini X ya X. Nggak boleh misalnya ini A, ini X, nggak boleh karena nggak bisa difaktorin. Terus berikutnya nomor 7, B kuadrat min 4B min 12. Berarti ini kita bikin kurung dulu, sama dengan 0. B kuadrat berarti ini B, ini juga B. Terus berikutnya 12 berapa kali berapa, misal dikurangi hasilnya 4. Berarti 6 kali 2, 12, kalau dikurangi 4, berarti di sini 6. Di sini 2. Berikutnya lihat tanda min beda, min yang besar min, berarti ini min, ini plus, berarti B sama dengan 6 atau B sama dengan min 2. Itu soal nomor 7. Jadi yang perlu kalian perhatikan nanti, kalau tanda terakhir ini min, berarti tandanya nanti beda. Ini plus berarti yang besar plus.
Ini 7, ini 5, ini plus, ini min. Berikutnya nomor 7, min beda, min yang besar min. Ini 6, ini 2. Oh, berarti 6-nya min, ininya plus. Untuk cara menentukan nilai dari penyelesaiannya tinggal angkanya itu berlawanan tanda. Kemudian nomor 8. Penyelesaian dari bentuk min x kuadrat plus 7x plus 30 sama dengan 0 adalah, karena x kuadrat di situ masih bernilai negatif, ubah dulu supaya menjadi bentuk positif. Caranya di sini kita kalikan dengan min 1. Berarti ini jadi positif x kuadrat, ini jadi negatif 7x, ini jadi negatif 30 sama dengan 0. Nah, ini baru yang kita kerjakan. Bikin kurung dulu sama dengan 0, berarti ini X 30 berapa kali berapa kurangi 7. Oh, 10 kali 3. Berikutnya min beda, min yang besar min, berarti ini min, ini plus, berarti X sama dengan 10 atau X sama dengan min 3. Kita lanjut contoh yang ke-9. 18 min 3x min x kuadrat sama dengan 0. Karena x kuadrat ini juga masih bernilai negatif, maka ini kita kalikan dengan min 1. Dan kita urutkan langsung. Ini min jadi plus x kuadrat, ini min jadi plus 3x, ini plus jadi min 18 sama dengan 0. Setelah x kuadrat ini bernilai positif, baru ini kita faktorkan biasa seperti ini. X kuadrat berarti x kali x. 18 berapa kali berapa kurangi 3. Oh, berarti 6 kali 3. Min beda plus, berarti yang besar plus, yang kecil min. Berarti ketemunya x sama dengan min 6 atau x sama dengan 3. Dan untuk contoh nomor 10. Penyelesaian dari 2x kuadrat plus 11x plus 15 sama dengan 0. Yang perlu diperhatikan untuk 4 contoh yang terakhir ini, kalau di contoh yang pertama tadi 9 contoh itu angka depan x kuadrat itu adalah 1. Tapi kalau nomor 10, 11, 12, 13 angka depan x kuadrat ini tidak 1. Cara pengerjaannya juga sama ini. Pertama kita bikin 2 kurung dulu. Ini sama dengan 0. Terus karena ini 2x kuadrat, berarti kita bagi 2x, sini x. Terus berikutnya 15. 15 itu kan 5 kali 3. Nah, kita coba-coba dulu. Misalnya di sini tak tulisi 5, ini tak tulisi 3. Sekarang dicoba tengah kali tengah, ini 5. Pinggir kali pinggir, ini 6. Karena ini plus ditambahkan 6 tambah 5, 11. Oh, sudah betul. Berikutnya sekarang tinggal kita kasih tanda. Ini plus berarti sama, ini plus, oh berarti ini sama-sama plus. Nah, sekarang kita ulang lagi untuk contoh yang nomor 10. 2x kuadrat 2xx. 15, 5 kali 3, misal ini 5, ini 3. Terus dicoba 5, ini berarti 2 kali 3 ini berarti 6, 5 tambah 6, 11. Oh, sudah betul. Misalkan nanti dijumlahkan ini hasilnya tidak 11, maka angkanya dibalik aja. Itu mungkin sudah betul. Terus berikutnya, untuk memberikan tanda, prinsipnya sama seperti yang di depan tadi. Kalau ini plus sama, ini plus, oh berarti sama-sama plus. Terus tinggal kita cari x-nya. Untuk yang di depan ini saya tulis dulu x sama dengan, ini plus berarti di sini min, angkanya ini 5. Karena ini ada angka 2, ini jadi per. Atau ini x, ini plus 3, berarti ini min 3. Berarti hasil dari penyelesaian persamaan x 2x kuadrat plus 11x plus 15 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 5/2
atau X sama dengan min 3. Contoh yang 11 sekarang. 2x kuadrat min X min 15. Sama ini, kita bikin 2 kurung dulu. Terus berikutnya 2x kuadrat. Dituliskan dulu 2x kali X. 15, 5 kali 3. Ini misal, ini tak tulis 3, ini 5. Ini misal aja. Kemudian tengah kali tengah 3. Pinggir kali pinggir 10. 10 kurangi 3, 7. Oh, berarti salah. Nah, karena salah ini kamu balik. Berarti di sini 5, kemudian di sini 3. Kita coba. Ini hasilnya adalah 5. Ini hasilnya adalah 6. 6 kurangi 5, 1. Oh, betul. Karena sudah betul, sekarang tinggal kasih tanda. Min beda. Min, berarti yang besar min. Ini 5, ini 6. Tengahnya 5, pinggirnya 6. Oh, berarti yang pinggir ini tandanya negatif. Kemudian ini tandanya positif. Jadi yang besar sesuai dengan tanda di sini, besarnya min. Itu merupakan hasil perkaliannya, bukan ini 5, ini 3, besar 5, tidak, tapi kalikan dulu. Tengah dipengke 5, pinggir dipengke 6, oh besar 6, berarti yang pinggir ini min, yang ini plus. Terus berikutnya ini tinggal kita cari X sama dengan, berarti ini min 5 per 2 atau X sama dengan 3. Itu nomor 11. Kemudian nomor 12, 3x kuadrat min 10x plus 8 sama dengan 0. Langkahnya sama aja ini. Bikin 2 kurung dulu. Kemudian 3x kuadrat kita bagi 3x, ini x. Terus berikutnya 8. Oh, 8 ini 4 kali 2. Misalkan kamu ambil di sini 4, ini 2, terus dicoba dulu. Tengah kali tengah 4, pinggir kali pinggir 6. Ini tambah, berarti tambahkan 6 tambah 4, 10. Oh, sudah betul. Karena sudah betul, berikutnya kita kasih tanda. Ini plus, berarti sama. Ini min, oh berarti sama-sama min. Tinggal kita hitung. X sama dengan min, berarti di sini plus 4, ada angka 3, berarti per 3, atau X sama dengan ini min 2, berarti ini 2. Berarti akar dari 3x kuadrat min 10x plus 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan 4 per 3, atau X sama dengan 2. Kemudian lanjut yang terakhir untuk model seperti ini. Penyelesaian dari 3x kuadrat plus 13x min 10 sama dengan 0. Caranya sama, karena yang namanya bentuk faktor itu mesti bikin 2 kurung seperti ini. Terus kemudian 3x kuadrat, oh berarti 3x kali x. Terus berikutnya 10, 5 kali 2. Misal ini tak tulisi 2, ini tak tulisi 5 misalkan. Dicoba dulu, tengah kali tengah 2, pinggir kali pinggir 15. Ini min berarti kurangi 15 kurangi 2, 13. Oh, sudah betul. Terus langkah berikutnya, min beda plus, oh yang besar plus. Ini 2, ini 15, berarti ini plus, ini min. Sehingga ketemu hasilnya X sama dengan ini 2 per 3, atau X sama dengan min 5. Ini contoh 4 nomor yang terakhir untuk model pemfaktoran dengan 3 buah suku. Jadi untuk nomor 1 sampai 9 itu langsung kurung-kurung, hitung-hitung selesai. Tapi untuk contoh 10, 11, 12, 13, kalau nanti angka depan kuadratnya tidak 1, maka dicoba dulu tengah ping tengah, pinggir ping pinggir. Kalau tambahkan ketemu 11. Ini harus dicoba. Kemudian untuk caranya ini itu lebih bagusnya nanti kalian kerjakan diorek-orek dulu,
Kalau nanti sudah betul baru ditulis faktornya, kemudian dihitung, sehingga nanti pekerjaan itu selalu kelihatan rapi. Kita lanjut contoh yang ke-14. Nah, nomor 14, 15, 16, dan 17 ini model berikutnya untuk bentuk faktor. Kalau dari 1 sampai 13 tadi itu ada 3 buah suku, tapi untuk nomor 14, 15, 16, dan 17 ini hanya ada 2 suku. Jadi hanya ada 2 suku seperti ini, satu ada X, satu enggak, X tidak ada, dan seterusnya. Nah, syaratnya kalau satu itu ada, X1 itu berupa angka, maka angka-angka ini adalah angka-angka kuadrat. Jadi angka yang bisa diakar. Cara pengerjaan sama, ini tinggal bikin 2 kurung aja seperti ini. Terus tinggal dibagi E kuadrat E kali E 9, 3 kali 3. Tandanya langsung berlawanan, 1 plus 1 min. Yang depan ini X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Jadi angkanya harus bentuk kuadrat. Jadi tinggal bagi angka yang sama, E kuadrat X 9, 3 kali 3, tanda berlawanan 1 plus 1 min. Kalau dibalik boleh enggak? Boleh, ini min ini plus, nanti hasil akhir sama. Kemudian 15, 4 bisa diakar, 25 bisa diakar, berarti langsung dikerjakan. 4E kuadrat dibagi 2X 2E 25 5 5 1 plus 1 min, berarti X sama dengan min 5 per 2 atau X sama dengan 5 per 2. Jadi berlawanan, masih ingat ini plus ini min, ini min ini plus. Itu yang nomor 15. Kemudian kalian lihat nomor 16. 16E kuadrat min 81. 16 bisa diakar, 81 bisa. Berarti langsung bikin 2 kurung dulu. Berarti ini 4X, yang di sini juga 4X. Ini 9, ini 9, ini min, ini plus. Nah, tak balik aja. Berarti X sama dengan min, berarti di sini plus 9 per 4 atau X sama dengan min 9 per 4. Kemudian contoh yang terakhir, 3 kuadrat min 12. Oh, ini bukan bentuk kuadrat, ini juga bukan. Berarti kita bagi dengan 3 dulu, atau kita keluarkan angka 3-nya. 3 kurung buka E kuadrat min 4 kurung tutup sama dengan 12. Berikutnya 3 bikin 2 kurung di sini sama dengan 0. Berarti ini X, ini X. 4 berarti 2 2 1 plus 1 min, berarti X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Itu adalah model soal untuk bentuk faktor. Jadi bentuk faktor itu intinya adalah bikin 2 kurung. Kemudian modelnya tadi ada 3 suku, kemudian ada 2 suku. Kalau 2 suku untuk contoh 14, 15, 16 dan 17 itu angkanya harus angka-angka kuadratan, dan pembagiannya itu adalah angka yang sama. Jadi ini 81 ya 99, 25 5 kali 5, 9 3 kali 3, dan seterusnya. Ini adalah salah satu cara menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan faktor. Nah, nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratis. Terus yang terakhir nanti dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang penting untuk faktor ini kalian pahami dulu supaya betul-betul bisa. Nanti untuk bab 2 ini faktor itu sangat penting. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu bab yang ketiga, menentukan akar, ini juga penting untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Saya kira cukup sampai di sini aja. Selamat belajar.
Tetap semangat, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.